Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita kembali lagi di pertemuan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian sebelum belajar, mari kita berdoa. Untuk kelas tolong disiapkan. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Jadi Ibu absen dulu ya, Ibu cek kehadirannya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah sholat subuh semua? Sudah. Alhamdulillah ya, rajin semua menjalankan ibadah. Sudah sarapan sebelum ke sekolah? Sudah. Sudah, berarti semangat ya, karena sudah punya energi. Semangat untuk belajar? Semangat. Kemudian masih ingat materi kita pertemuan yang lalu? Masih. Ada yang bisa sebutkan apa materi kita minggu lalu? Ibu, Ya baik, Andiasa. tentang kitab kita Tentang kitab kita, bisa diberikan contohnya? seperti kitab suci Al-Quran. Oke, seperti kitab suci Al-Quran. Bagus ya, masih ingat. Jadi kaitannya dengan materi kita hari ini, di dalam kitab Al-Quran itu juga menjelaskan tentang sifat-sifat yang baik atau akhlak mahmudah. Itu berkaitan dengan materi ini. Kemudian Ibu mau bertanya dulu, pernahkah kalian diberikan kepercayaan untuk menjaga suatu barang? Pernah. Pernah. Ada yang bisa sebutkan contohnya? Ibu, Baik, Andiasa lagi. ketika meminjam buku di perpustakaan, Ketika meminjam buku di perpustakaan, apa yang harus kita lakukan? kita harus menjaganya dengan baik agar tidak rusak. Kita harus menjaganya dengan baik agar tidak rusak. Bagus ya. Kemudian pernah tidak kalian menemukan uang yang terjatuh di dalam kelas? Pernah. Pernah. Siapa yang pernah menemukan uang di dalam kelas? Nurul Amal, bisa dijelaskan ketika menemukan uang apa yang dilakukan? Saya menyerahkan uang tersebut kepada wali kelas. Menyerahkan uang tersebut kepada wali kelas. Nah, Amal pernah tidak dipakai langsung jajan? Tidak pernah, Tidak pernah. Kenapa tidak pernah, Amal? karena itu bukan milik kita. Karena itu bukan milik kita. Jadi betul ya, ketika kita menemukan uang tidak boleh langsung dipakai karena itu bukan milik kita. Jadi kaitannya dengan materi ini, materi kita sekarang yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat amanah dan jujur, kemudian cara berperilaku amanah dan jujur, serta contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti untuk penilaiannya ada penilaian berkelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, sekarang silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Kemudian posisi duduknya senyaman mungkin dan silakan siapkan buku pelajaran, buku paket, buku catatan dan alat tulisnya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi Ibu akan jelaskan sedikit mengenai materinya, kemudian nanti kalian cari sendiri, boleh cari di buku paket dari internet ataupun dari berbagai sumber lain. Jadi silakan perhatikan
slide yang Ibu tampilkan. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Jadi ada 3 materi atau ada 3 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pengertiannya sikap amanah dan jujur. Sikap amanah dan jujur ini, kalau sikap amanah itu berasal dari bahasa Arab dari kata amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan kalau jujur itu berasal dari kata asidik, yang berarti kebenaran, kejujuran, atau ketulusan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, ini ada dalil tentang sikap amanah dan jujur. Untuk sifat amanah itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 58. Kemudian jujur dalilnya itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 119. Kemudian yang kedua, cara berperilaku amanah dan jujur. Cara berperilaku amanah dan jujur itu ada beberapa cara ya. Misalnya cara berperilaku amanah yaitu meyakini bahwa amanah itu hanya titipan. Jadi kita tidak boleh menggunakan amanah itu atau menyelewengkan amanah itu. Tidak boleh kita menggunakan misalnya suatu barang untuk kepentingan kita pribadi. Karena itu adalah milik orang lain, harus kita jaga. Kemudian contohnya atau cara berperilaku jujur yaitu meyakini bahwa Allah Maha melihat. Yakin bahwa Allah Maha melihat? Yakin. Bagus. Kemudian ada contoh perilaku amanah dan jujur. Nah, ini yang paling sering atau paling mudah kita lihat kalau di sekolah. Kalau di sekolah semuanya punya buku paket? Punya. Contohnya ketika ada siswa yang diminta oleh gurunya untuk membagikan atau membawa buku-buku dari kelas, dari perpustakaan ke ruang kelas, maka harus dilaksanakan dengan baik. Jangan langsung ambil buku tanpa sepengetahuan guru. Kemudian contoh perilaku jujur itu, misalnya ketika kita dapat uang di sekolah, uang tersebut tidak boleh kita gunakan ya, tetapi harus diserahkan kemana? Wali kelas. Ya, jadi bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, Ibu akan membentuk 3 kelompok, ya. 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri atas 6 orang. Silakan perhatikan slide. Ini Ibu sudah membagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas satu topik. Silakan perhatikan kelompoknya. Sekarang Ibu berikan waktu 1 menit untuk berkumpul kepada teman kelompoknya masing-masing. Silakan. Bagaimana, sudah bergabung dengan anggota kelompok? Sudah. Jadi sekarang ada tugasnya. Ini Ibu sudah tuliskan apa tugasnya per kelompok. Kemudian anggota kelompoknya. Jadi Ibu akan membagikan satu lembar kerja untuk setiap kelompok. Kemudian nanti lembar kerja ini kalian isi berdasarkan materi tab, ya, berdasarkan materinya. Kemudian setelah selesai menuliskan materinya, setiap anggota kelompok menunjuk 1 orang untuk datang ke kelompok lain atau kita istilahkan datang berbelanja ke toko lain. Kemudian tugasnya yang datang berbelanja ini adalah membeli barang atau mencari informasi apa yang ada di kelompok lain yang dikunjungi. Bisa dipahami? Bisa. Setelah itu, setelah mengunjungi semua kelompok, maka kembali lagi ke kelompoknya dan barang belanjaannya ini atau materi yang diperoleh dari kelompok lain dijelaskan kepada setiap anggota kelompoknya. Paham? Paham. Setelah itu nanti ada presentasi dari setiap kelompok. Jadi Ibu bagikan ya.
menyebarkan. LKPD itu silakan diisi berdasarkan dari buku. Kemudian bagi yang membawa HP boleh menggunakan HP, linknya sudah ibu kirimkan di grup WA ya. Silakan gunakan HP-nya untuk mencari materi sesuai dengan topik kelompoknya masing-masing. Silakan dikerja mulai dari sekarang. Waktunya 5 sampai 10 menit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, sudah paham ya. Jadi silakan dikerjakan. Gimana kelompok 1? Oke, sambil mencari dari buku dan internet juga ya, bagus. Jadi silakan bekerja sama. Kelompok 2, ada materi dari internet? Bisa ditemukan materinya? Bisa, bagus ya. Selain dari buku, kita manfaatkan teknologi internet. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 sudah hampir selesai ya. Kelompok 3 juga ada yang menggunakan HP mencari dari internet. Ya, silakan lanjutkan. Setelah membuat peta konsep, sekarang satu orang perwakilan kelompok silakan berkunjung ke toko lain, mengunjungi semua toko. Setelah itu kembali ke tempat duduknya untuk menjelaskan materinya. Silakan. Waktunya sekitar 2 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai sekarang berputar lagi. Silakan berkunjung ke toko lain lagi. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan kembali ke tempat semula atau kelompoknya masing-masing. Materi dari kelompok 2 yaitu cara berperilaku amanah dan jujur, yaitu meyakini bahwa amanah merupakan titipan neraka sehingga tidak dapat mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan. Ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya. Keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya dengan sesuai tujuan. Dari kelompok 3 yaitu contoh perilaku amanah dan jujur. Di sekolah, seorang siswa diberikan tanggung jawab untuk membawa buku ke ruang kelas, akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tidak mengambil buku tanpa izin. Dari kelompok 3, contoh perilaku amanah dan jujur. Amanah, seorang siswa diberikan tanggung jawab untuk membaca buku ke ruang kelas, akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tidak mengambil buku tanpa izin. Jujur, jika seorang siswa menemukan uang di kelas, ia akan menyerahkan kepada guru atau pihak sekolah, bukan menyimpan untuk diri sendiri. Dari kelompok 1. Materi dari kelompok 1, pengertian sikap amanah dan jujur. Amanah. Bahasa amanah berasal dari kata
dalam bahasa Arab. Amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, hilang rasa takut. Istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri dan berlangsung. Jujur, bahasa Arab jujur diartikan dengan kata siddiq yang berarti kejujuran, kebenaran atau ketulusan. Istilah jujur merujuk pada sikap atau perilaku seorang yang selalu berpegang teguh pada kebenaran, keadilan, keikhlasan. Nah, sekarang kita presentasi ya. Setiap kelompok mempresentasikan materi atau peta konsep yang sudah dibuat. Untuk yang pertama, persilakan kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa pengertian amanah dan jujur beserta dalilnya. Amanah berasal dari bahasa amanatan, istilah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik diri sendiri, Allah atau orang lain. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 58. Jujur dalam bahasa asidik, istilah perilaku seseorang yang selalu teguh pada kebenaran, keadilan. Dalilnya Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya, terima kasih kepada Nesinta telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok lain. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, silakan Nurul Asmi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya, apa maksudnya bahwa amanah juga meliputi pemenuhan hak orang lain? Ya, untuk Nurul Asmi silakan duduk. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi diulangi pertanyaan untuk kelompok 1, yaitu apa maksudnya bahwa amanah juga meliputi pemenuhan hak orang lain. Silakan kelompok 1 menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Maksud bahwa amanatan juga meliputi pemenuhan hak orang lain, yaitu apabila seseorang memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita harus menjaga kepercayaan tersebut, tidak boleh disalahgunakan. Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Masih ada tanggapan? Sudah dipahami ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil lembar kerja kelompok kami, yaitu dengan materi cara berperilaku amanah dan jujur. Amanah meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka. Juga setiap amanah harus dipertanggungjawabkan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Jujur meyakini bahwa Allah Maha Bisa, Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Mendengar. Meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan, Pak Ibu. Ya, dari kelompok 1 silakan Misha. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan saya untuk bertanya. Apakah manfaat dari berperilaku amanah dan jujur? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 1. Apa manfaat dari berperilaku amanah dan jujur? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mesya di kelompok 1. Sikap amanah dan jujur dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain, memperoleh kebaikan dunia, terhindar dari sikap munafik, dan memperoleh ketenangan hidup. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Masih ada tanggapan? Sudah paham, Bu? Ya, baik, sudah paham. Terima kasih untuk kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya, silakan kelompok 3
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu contoh perilaku amanah dan jujur. Contoh perilaku amanah di sekolah, seorang siswa yang diberikan tanggung jawab untuk membawa buku-buku ke ruang kelas akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tidak mengambil buku tanpa izin. Di rumah, anak yang diberi tanggung jawab untuk mengurus adiknya akan memastikan adiknya aman dan terjaga selama ia tinggal pergi. Contoh perilaku jujur di sekolah, jika seorang siswa menemukan uang di kelas, ia akan menyerahkannya kepada guru atau pihak sekolah, bukan menyimpan untuk diri sendiri. Di rumah, jika seorang anak merusak barang milik orang tua secara tidak sengaja, ia akan mengakui kesalahannya dan tidak mencoba menyembunyikannya. Ya, itulah presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya Ibu persilahkan untuk kelompok 1 dan 2 untuk mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. Ya baik, Nur Alia, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya, apabila kita meminjam buku di perpustakaan dan tidak sengaja merusaknya, misalnya terkena air, apakah itu termasuk dalam menjaga amanah? Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. Hal itu bisa dikatakan kurang mampu menjaga amanah. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Silakan, masih ada tanggapan untuk kelompok 3? Bu, begini, kita kan tidak sengaja merusak buku tersebut, tetapi tidak ada yang untuk merusaknya. Ya, silakan kelompok 3, tanggapi kembali. Ya, memang betul, tapi alangkah baiknya kalau kita lebih berhati-hati sehingga bukunya tidak sampai rusak. Ya, bagaimana kelompok 2 bisa dipahami? Ya, baik, sudah paham ya. Nah, itulah tadi presentasi terakhir dari kelompok 3. Sekarang mari kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Jadi berdasarkan presentasi kelompok tadi dan beberapa pertanyaan yang masuk, kita bisa paham ya bahwa amanah itu berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Kemudian kalau jujur itu berarti menyatakan apa yang sebenarnya, tidak menutup-nutupi kebenaran. Kemudian cara berperilaku amanah yaitu meyakini bahwa amanah itu merupakan titipan belaka, jadi tidak boleh disalahgunakan. Kalau jujur, kita harus mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang harusnya disampaikan. Kemudian contohnya kalau di sekolah perilaku amanah itu ketika kita tadi meminjam buku di perpustakaan, bukunya itu harus dijaga dengan baik, jangan sampai rusak. Walaupun tidak sengaja merusaknya, tapi harus dijaga dengan baik. Kemudian kalau contohnya jujur, misalnya ketika kita menemukan uangnya itu harus diberikan kepada wali kelas, jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, kalau sudah dipahami. Nah, dari materi kita hari ini, ada yang bisa simpulkan? Saya, Bu. Ya baik, Feby silakan. Amanah berarti menjaga kepercayaan orang lain. Nah, betul ya, amanah berarti menjaga kepercayaan orang lain. Masih ada yang bisa? Ibu, Silakan Andi Asta. yang ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat dengan apa yang dilakukan. Meyakini bahwa Allah Maha mengetahui dan melihat apa yang kita lakukan. Betul sekali. Masih ada? Ayo. Selanjutnya amal. Contoh perilaku jujur ketika menemukan uang di kelas harus diberikan kepada wali kelas. Ya, contohnya kalau kita menemukan uang di kelas, maka kita harus memberikan kepada wali kelas. Jangan dipakai untuk jajan karena itu bukan uang kita. Nah, jadi marilah kita menerapkan sifat terpuji ini baik amanah maupun jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di sekolah, marilah menjadi peserta didik yang amanah, yang selalu jujur. Masih ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Nah, jadi untuk penilaian selanjutnya masih ada tugas di rumah.
Soalnya akan Ibu kirim melalui grup WA. Nanti dilihat ya grup WA masing-masing. Iya, Bu. Lihat HP-nya. Kemudian untuk materi kita selanjutnya yaitu masih tentang amanah dan jujur. Topiknya yaitu hikmah sifat amanah dan jujur. Mengakhiri pertemuan kita, mungkin ketua kelas bisa memimpin temannya berdoa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Silakan. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih Bu Guru. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat. Silakan pulang, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.